Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman, spesies, atau kultivar tertentu. Secara umum, terdapat dua tipe perkembangbiakan tanaman, yaitu perkembangbiakan seksual dan perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan seksual melibatkan penyatuan serbuk sari jantan dan sel telur betina untuk memproduksi biji. Perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan aseksual ialah salah satu metode reproduksi pada tanaman tanpa melalui meiosis, reduksi, plodi, atau persilangan sehingga menghasilkan keturunan yang merupakan klon dari induknya. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah cara tumbuhan berkembang biak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan secara generatif berkembang biak dengan cara penyerbukan. Penyerbukan yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik. Bunga memiliki mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, serta kepala sari. Jenis-jenis penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang dilakukan dalam satu bunga dan dalam 1 bulan saja. Penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga melalui minimal 2 buah bunga tetapi dalam 1 tahun. Penyerbukan yang ketiga yaitu penyerbukan silang, yaitu minimal adanya 2 jenis bunga dengan jenis bunga yang sama tetapi beda pohon. Penyerbukan yang keempat yaitu penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang minimal 2 pohon dengan jenis tanaman yang berbeda. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, yaitu yang pertama vegetatif alami dengan cara akar tinggal, yang kedua vegetatif alami dengan cara spora, yang ketiga vegetatif alami dengan cara umbi lapis, yang keempat vegetatif alami dengan cara umbi batang, yang kelima vegetatif alami dengan cara umbi akar, yang keenam vegetatif alami dengan cara geragi, yang ketujuh vegetatif alami dengan cara tunas, yang kedelapan vegetatif alami dengan cara tunas adventif, serta yang kesembilan yaitu vegetatif alami dengan cara membelah diri. Vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini antara lain mencangkok, merunduk, ovulasi, dan kopulasi. Alat reproduksi manusia. Yang pertama, alat reproduksi pada wanita. Reproduksi pada wanita memiliki struktur yang terdiri dari 2 bagian, yaitu internal dan eksternal. Struktur reproduksi eksternal pada wanita ada 2, yaitu ada klitoris dan ada 2 spermia. Klitoris merupakan salah satu titik rangsangan seksual yang paling sensitif karena mengandung banyak ujung saraf. Ini hanya terdapat pada wanita. Yang kedua, ada 2 spermia, yaitu labium mayor dan labium minor. Untuk diketahui, set labia ini mengelilingi memenuhi lubang vagina. Ovarium.
Fungsinya yaitu untuk menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum terdiri dari ovarium, namanya ovulasi. Ovarium juga dikenal sebagai gonak betina. Sama halnya dengan testis, jumlahnya ada sepasang, ada di bagian kiri dan ada di bagian kanan. Bentuknya seperti kacang almond dan juga di ovarium ini terdapat kecil mirip kantong yang disebut dengan folikel. Organ internal pada wanita yaitu yang pertama ovarium. Ovarium fungsinya yaitu untuk menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dari ovarium namanya ovulasi. Ovarium juga dikenal sebagai gonak betina. Yang kedua yaitu oviduk. Oviduk atau yang dikenal sebagai tuba Fallopi letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Yang ketiga yaitu rahim. Rahim atau nama kerennya adalah uterus, merupakan organ tebal yang berotot, dapat mengembang selama masa kehamilan untuk menampung jenis maksimal sekitar 4 kilo organ. Yang keempat yaitu vagina. Vagina merupakan bagian berotot tetapi elastis. Hal ini juga merupakan tempat memasuknya penis dan tempat awal masuknya sperma. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi yang saat dilahirkan. Alat reproduksi pada pria. Berikut adalah nama-nama serta fungsi dari tiap organ. Yang pertama, penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urain sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga yaitu testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat yaitu epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima yaitu saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urain. Yang keenam yaitu vesicula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Yang ketujuh yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan yaitu kelenjar Cooper, menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urein yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Perkembangbiakan hewan. Secara umum, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2 cara, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Cara perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara seksual atau generatif juga sering dinamai sebagai perkembangbiakan secara kawin, di mana sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ovipar. Cara perkembangbiakan ovipar atau bertelur dilakukan oleh hewan seperti unggas, reptil, dan ikan.
Beberapa ciri hewan ovipar antara lain yaitu yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua yaitu vivipar. Cara perkembangbiakan vivipar biasa juga disebut dengan melahirkan, karena makhluk hidup yang mengalami cara perkembangbiakan ini akan melahirkan hasil pembuahan mereka. Beberapa ciri-ciri hewan vivipar antara lain. Yang pertama, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, memiliki daun telinga. Yang ketiga, tubuh dilindungi oleh rambut. Yang ketiga yaitu ovovivipar. Ovovivipar merupakan kombinasi dari dua jenis perkembangbiakan sebelumnya. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar diantaranya adalah platypus, kuda laut, dan ikan hiu. Cara perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah yang tidak memiliki tubuh dengan struktur yang tidak sempurna. Contohnya adalah tunas, fragmentasi, dan membelah diri.